Tugas topik 4.3. Ruang kolaborasi. Disusun oleh kelompok 5. Mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Dosen pengampu, Dr. Andes Mahmudin MPD. Perkenalkan nama anggota. Hayatunisa, Hilmawati, Novi Hidayanti, Rusminah, Sriwidya Norajizah. Kelompok 5 akan membahas hasil observasi wawancara terkait desain perancangan pembelajaran. Dan berikut akan dibahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan panduan yang tertuang dalam Where2. Pertama, huruf W. Pertanyaan 1. Apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran harus dibuat secara jelas, spesifik, dan tentunya terukur berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Misalnya saja pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran dalam materi kalimat aktif dapat berupa peserta didik dapat membuat contoh kalimat aktif yang menggambarkan kegiatan anggota keluarga di rumah. 2. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Kemampuan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran dapat terlihat sebelum pembelajaran dimulai untuk mengukur kemampuan awalnya, selama proses pembelajaran, dan juga setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran dan juga mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. 3. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Lalu, untuk apa tujuan pembelajaran dibuat dengan sedemikian rupa? Ya, pembuatan tujuan pembelajaran tentunya harus berdasarkan kurikulum yang berlaku dan tetap memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh satuan pendidikan tertentu. Tujuan pembelajaran dibuat dengan maksud untuk menyusun langkah-langkah konkret untuk membantu peserta didik dalam mencapai keterampilan atau pengetahuan yang lebih spesifik, sehingga hal ini tentunya dapat membantu keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangannya. 4. Tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Unjuk kinerja merupakan cara untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan keterampilan atau perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik. Terdapat 6 jenis unjuk kerja yang dapat digunakan antara lain yaitu dari segi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, komunikatif, problem solving atau kemampuan memecahkan masalah, dan juga aspek kolaboratif atau kerjasama. 5. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kriteria apa yang akan dinilai untuk dipahami? Kriteria penilaian merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Mungkin terdapat beberapa contoh kriteria yang umumnya digunakan untuk sebuah penilaian. Misalnya saja dari aspek kognitif, keterampilan psikomotorik, sikap dan juga perilaku afektif, keterampilan komunikasi, dan yang terakhir adalah solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kedua, huruf H. Pertanyaan pertama. Bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Untuk menggugah pemikiran dan melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar serta mendorong mereka unjuk kinerja, yaitu memulai dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka merasa materi tersebut penting dan nyata. Menggunakan pendekatan berbasis proyek atau masalah yang memungkinkan peserta didik bekerja sama untuk memecahkan masalah dunia nyata atau membuat karya yang bermanfaat. Misalnya, dalam topik lingkungan,
Peserta didik bisa membuat kegiatan untuk mengajak semua orang peduli tentang pentingnya daur ulang di sekolah. Gunakan media visual, cerita, atau contoh nyata yang menarik perhatian mereka dan membuat materi lebih hidup. Terakhir, berikan umpan balik positif yang menghargai proses, bukan hanya hasil akhir, agar peserta didik lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus berusaha dan berkarya. 2. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Beberapa situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar menjadi menarik, konkret, dan sangat penting, yaitu yang pertama, proyek menanam tanaman di sekolah. Peserta didik diajak menanam pohon atau tanaman di sekolah untuk belajar menjaga lingkungan dan memahami pentingnya penghijauan. Yang kedua, kegiatan daur ulang. Peserta didik mengumpulkan sampah dan mendaur ulangnya menjadi barang berguna, seperti kerajinan tangan untuk mempraktikkan cara mengelola sampah. Yang ketiga, kampanye kebersihan. Peserta didik berpartisipasi dalam lomba kebersihan kelas atau halaman sekolah agar mereka peduli dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Yang keempat, mengadakan kegiatan peduli alam. Peserta didik ikut serta dalam kegiatan seperti membersihkan sungai atau taman sekolah yang membuat mereka lebih peduli terhadap alam. 3. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Pendekatan penyampaian materi yang dapat menumbuhkan minat dan keingintahuan peserta didik adalah dengan mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga peserta didik merasa relevansi dan manfaat langsung dari apa yang dipelajari. Menggunakan metode pembelajaran yang variatif seperti diskusi atau eksperimen juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Selain itu, penggunaan media visual dan teknologi seperti video atau animasi dapat membantu menjelaskan konsep yang sulit dengan cara yang lebih mudah dipahami, serta memberikan cerita atau contoh nyata yang relevan dapat menghubungkan materi dengan dunia nyata, membuat peserta didik lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran. 4. Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Peluang yang dapat menopang minat pelajar, terutama ketika pembelajaran terasa sulit, antara lain, yang pertama, memberikan dukungan dan umpan balik positif. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran yang variatif. Yang ketiga, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dan yang kelima, menghubungkan materi dengan minat peserta didik. 5. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan memutuskan? Beberapa hambatan yang dapat menyebabkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya keberanian untuk mempertanyakan atau memutuskan antara lain. Yang pertama, peserta didik takut gagal atau dihukum. Yang kedua, lingkungan belajar yang tidak mendukung. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri. Dan yang keempat, pembelajaran yang terlalu kaku dan terstruktur, di mana sistem pembelajaran yang sangat terstruktur dan berfokus pada jawaban yang benar sering menghalangi peserta didik untuk berpikir kreatif, bertanya, atau membuat keputusan. Ketiga, huruf E. Pertanyaan 1. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Untuk melibatkan peserta didik dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, kita bisa mencoba beberapa strategi, yaitu mulai dengan mengajukan pertanyaan yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa, kemudian mengajak siswa untuk belajar melalui proyek yang berkaitan dengan ide besar atau pertanyaan yang sedang dibahas, membuat kelompok kecil dan memberikan siswa tugas
untuk mendiskusikan dan mempresentasikan pandangan siswa mengenai pertanyaan besar. Ketika siswa menjawab pertanyaan, kita berikan umpan balik yang mendorong siswa untuk menggali lebih jauh. Selain itu, juga bisa dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu memberikan situasi nyata atau masalah sederhana yang perlu siswa pecahkan. 2. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Ada beberapa ide kegiatan belajar yang dapat membantu untuk menampilkan kemampuan puncak siswa, yaitu 1. Proyek akhir, yaitu siswa diberi tugas proyek yang menantang yang sesuai dengan tema pelajaran. Yang kedua, presentasi atau pameran karya, yaitu siswa mempresentasikan hasil belajar siswa kepada teman sekelas atau bahkan orang tua. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu berikan skenario masalah nyata yang membutuhkan penerapan pengetahuan siswa. Selanjutnya yang keempat, penilaian berbasis portofolio, yaitu siswa mengumpulkan hasil karya siswa selama 1 periode dan kemudian bisa memilih karya terbaiknya untuk ditampilkan. Yang kelima, kuis atau ujian praktik, yaitu membuat kuis interaktif atau ujian praktik di mana siswa ditantang untuk menunjukkan pemahaman mereka secara komprehensif, juga bisa jadi cara untuk melihat pencapaian puncak siswa. Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan dan memperdalam tentang ide-ide penting antara lain: 1. Proyek observasi lingkungan, yaitu tugas mengamati lingkungan sekitar seperti mencatat jenis-jenis tanaman atau hewan di sekitar rumah atau di taman. 2. Meminta siswa membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan tema pelajaran, lalu membuat ringkasan atau ulasan. Hal ini memperluas wawasan siswa dan membantu siswa berpikir lebih dalam tentang materi pelajaran. Yang ketiga, tugas praktek di rumah. Contohnya, untuk pelajaran matematika, siswa bisa diberi tugas untuk mengukur atau menghitung benda tertentu di rumah, seperti menghitung volume benda atau menghitung rata-rata waktu belajar. Yang keempat, jurnal refleksi, yaitu meminta siswa untuk menulis jurnal harian tentang apa yang siswa pelajari, kesulitan yang dihadapi, dan pemahaman baru yang didapatkan. Keempat, huruf R. Pertanyaan 1. Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Untuk membantu peserta didik memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting adalah dengan menerapkan cara-cara ini. 1. Ajukan pertanyaan yang menantang pemahaman siswa, seperti "Mengapa kamu berpikir demikian?" atau "Apa alasan dibalik jawabanmu?" Kedua, mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil tentang konsep-konsep penting. Ketiga, berikan contoh atau studi kasus nyata yang mungkin bertentangan dengan pemahaman siswa sebelumnya. Keempat, beri waktu bagi siswa untuk merenung atau menuliskan pemahaman siswa tentang topik yang baru dipelajari. Kemudian, periksa pemahaman itu di akhir pelajaran. Selanjutnya, yang kelima, tunjukkan berbagai sumber belajar yang mendukung atau menantang pemahaman siswa sebelumnya. Yang keenam, gunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang memerlukan pemikiran kritis untuk menemukan solusi. 2. Bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Produk dan pertunjukan siswa dapat ditingkatkan secara signifikan melalui revisi dengan cara berikut ini. 1. Melalui penilaian diri, yaitu setelah menyelesaikan tugas atau proyek, minta siswa melakukan refleksi atau penilaian diri.
berikan siswa panduan untuk mengevaluasi aspek-aspek tertentu seperti kualitas konten, kreativitas, dan kerapian. Dengan menilai pekerjaan mereka sendiri, siswa dapat lebih menyadari kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, yang kedua melalui umpan balik berkelanjutan, yaitu berikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan berfokus pada aspek yang dapat ditingkatkan. Misalnya, dengan memberi masukan tentang penggunaan bahasa, struktur, atau konsep yang lebih baik. Umpan balik yang mendetail membantu siswa memahami di mana kesalahan mereka dan bagaimana cara memperbaikinya. 3. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Mendorong siswa untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap proses belajar. Caranya yaitu dengan minta siswa menulis jurnal harian atau mingguan tentang apa yang dipelajari, tantangan apa yang dihadapi, dan bagaimana siswa mengatasinya. Ajak siswa berdiskusi tentang pengalaman belajar mereka secara terbuka. Gunakan rubrik sederhana yang meminta siswa menilai diri mereka sendiri. Dorong siswa mengumpulkan hasil kerja terbaik mereka selama waktu tertentu, kemudian minta siswa merefleksikan kemajuan yang telah dicapai. Kelima, huruf E. Pertanyaan pertama. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Peserta didik dapat dibimbing melalui 1. Panduan terstruktur, memberikan rubrik atau pedoman yang jelas tentang bagaimana melakukan penilaian diri, seperti aspek apa saja yang perlu dievaluasi, contoh, pemahaman materi, atau keterampilan tertentu. 2. Sesi refleksi terjadwal, mengadakan sesi refleksi di mana peserta didik diarahkan untuk memikirkan kekuatan dan area perbaikan mereka. 3. Diskusi personal atau kelompok, mengadakan diskusi bimbingan antara guru dan peserta didik atau dalam kelompok untuk menganalisis hasil penilaian diri mereka. Yang terakhir, ada umpan balik konstruktif. Guru memberikan umpan balik yang membantu peserta didik memahami hasil evaluasi mereka dan menyusun langkah-langkah untuk penyesuaian. 2. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Peserta didik dapat dilibatkan dengan cara 1. Tugas proyek akhir, meminta peserta didik untuk membuat portofolio atau jurnal pembelajaran yang mencakup refleksi atas pencapaian mereka. 2. Penggunaan alat evaluasi interaktif, menggunakan alat evaluasi seperti kuesioner atau aplikasi berbasis digital untuk membantu peserta didik melihat capaian mereka. Yang ketiga, sesi soal setting, mengadakan workshop khusus untuk menentukan tujuan masa depan berdasarkan hasil evaluasi diri. Yang terakhir, ada motivasi melalui cerita inspiratif, memberikan contoh nyata dari individu yang berhasil mencapai tujuan belajar sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk belajar lebih giat. 3. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Pendekatan yang dapat diterapkan. 1. Pemanfaatan rubrik pembelajaran, menggunakan rubrik penilaian untuk menunjukkan pencapaian peserta didik dan area yang memerlukan peningkatan. Yang kedua, ada sesi refleksi kelompok, mengadakan diskusi kelompok untuk saling berbagi pengalaman dan wawasan tentang apa yang mereka pelajari dan aspek yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, feedback individual, memberikan sesi bimbingan satu persatu untuk membantu peserta didik mengenali kebutuhan mereka. Yang terakhir, ada peta kemajuan pembelajaran, membuat peta visual atau learning map untuk menunjukkan perkembangan mereka sejauh ini dan langkah-langkah selanjutnya. Keenam, huruf T. Bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan?
Rencana pembelajaran dapat disesuaikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi, seperti menyediakan berbagai cara untuk mengakses materi, misalnya visual, auditori, atau kinestetik. Dan berbagai cara untuk menunjukkan pemahaman, misalnya presentasi, esai, atau video. Selain itu, guru dapat memberikan opsi tugas berdasarkan minat siswa atau tingkat kemampuan mereka, sambil tetap memastikan semua siswa mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Rencana pembelajaran harus fleksibel dengan menyediakan pilihan untuk pembelajaran daring ataupun luring, serta memiliki aktivitas yang dapat disesuaikan dengan waktu atau sumber daya yang tersedia. Guru dapat mengadaptasi pendekatan pengajaran berdasarkan umpan balik dari siswa, seperti menambahkan sesi diskusi jika materi sulit dipahami, atau menyediakan alat bantu tambahan seperti video tutorial ataupun modul online, untuk memastikan keterlibatan siswa tetap tinggi. Ketujuh, huruf O. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Metode pembelajaran berbasis proyek dan diskusi tentulah sangat efektif untuk mengembangkan pemahaman peserta didik. Peserta didik akan menjadi lebih aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga dapat menghubungkan materi dengan kehidupannya di dunia nyata atau di lingkungan sekitarnya yang dapat membantu pemahaman mereka lebih mendalam terhadap materi yang diajarkan. Dua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Untuk menghindari kesalahpahaman, tentunya guru harus memastikan untuk memverifikasi pemahaman peserta didik melalui proses tanya jawab. Dan juga bisa memberikan penjelasan ulang jika diperlukan, atau dapat menggunakan berbagai media pembelajaran yang pastinya sesuai dengan gaya belajar peserta didik. 3. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Guru perlu memulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas, membagi materi secara bertahap, dan juga membuat sesi interaktif dengan diskusi atau kegiatan kelompok. Nah, nanti di akhir pembelajaran, guru juga perlu memberi waktu untuk melakukan refleksi agar peserta didik dapat menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri. Penutup. Jadi, demikian dari kelompok 5, tugas ini mengajak mahasiswa untuk memahami implementasi desain pembelajaran dengan pendekatan where to melalui observasi dan diskusi kelompok, guna merancang pembelajaran yang efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Atas perhatian dari rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih.